特定知識保護法違反。君は人間なのか。解剖も巨人に同化。君はまだ他にも賛同者がいる。彼らだって罪なき普通の人間だった。Hai guys, kembali lagi bersama gua di Cashbones Movie. Pada video kali ini gua akan membahas lanjutan film Attack on Titan yang berjudul Attack on Titan End of the World Part 2. Jadi jangan berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut yang mana memperlihatkan Eren yang diikat dan akan dieksekusi oleh pimpinan Survey Corps, yaitu Komandan Kubai. Hal ini diakibatkan kejadian sebelumnya yang mana Eren muncul di tengkuk salah satu Titan. Lalu berkat hal itu Komandan Kubai pun menganggap Eren adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Sebelum dieksekusi, Komandan Kubai menanyakan kepada Eren, Kimi wa hito ka? Kimi wa ningen nano ka? Shi ga katte ni haete kitari wa shinai desu. Ore wa ningen desu. Uchi nasai. Armin yang tidak terima Eren akan dieksekusi, ia pun mencoba membelanya dan menyampaikan bahwa Eren bukanlah musuh, melainkan harapan bagi umat manusia, yang dimana kekuatan Eren akan mudahnya menutup kembali tembok Maria dan juga nantinya seluruh umat manusia bisa keluar dari tembok tersebut. Kimi tachi no nakama no warui me wa sumu ni. Di sisi lain, para pasukan pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga Mikasa yang hanya berdiam kaku melihat hal itu. Di sini Soda yang turun tangan membela Eren di tengah bidikan senapan. Namun sayangnya, ketika tengah berbicara tiba-tiba Soda ditembak mati oleh Kubai. Tak hayal berkat kejadian itu membuat para pasukan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Namun, saat Eren akan ditembak mati, tiba-tiba datang sosok Titan yang sangat besar dan langsung membawa Eren pergi. Setelah membawa Eren pergi, para pasukan pun mencoba mengejar kepergiannya. Kan tetapi sebelum itu mereka harus mempersiapkan sesuatu untuk keluar dari tembok agar mereka bisa membawa Eren kembali bersama mereka. Di sisi lain, ketika Eren tersadar dari pingsannya, Eren mendapati dirinya berada di sebuah tempat, yang dimana tempat itu ada sosok yang ia kenal, yaitu Kapten Shikishima. Ternyata yang menyelamatkan Eren sebelumnya adalah Kapten Shikishima, yang dimana Kapten Shikishima memberitahukan kebenaran sesungguhnya kepada Eren, bahwa dulunya para Titan itu seorang manusia biasa yang mengikuti program kelinci percobaan secara sukarela. Serta Kapten Shikishima mengatakan bahwa yang mengubah dirinya dan Eren adalah ayahnya Eren sendiri. Eren yang mengetahui hal itu pun sangat terkejut. Shikishima yang menjelaskan bahwa ia ingin menghancurkan para petinggi, yang dimana para petinggi itu berada di dalam tembok. Di sisi lain terlihat Mikasa, Armin, dan anggota pengintai lainnya kini berniat mengambil bom di Bukit Mozen. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengambilnya, mereka bergegas pergi dari sana menuju tembok pertama yang telah hancur itu, yang mana mereka akan meledakkan bom tersebut. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Shikishima, yang mana pasukan itu memiliki alat super canggih, berbeda dengan pasukan para pengintai. Setelah pertemuan haru, Shikishima langsung meminta para skuad Hang untuk bergabung dengan skuadnya itu. Shikishima menjelaskan bahwa apa yang dilakukan skuad Hang tak lagi berguna. Di samping itu juga ia mengatakan jika kini Kapten Shikishima lah yang menguasai perencanaan misi, karena ia mengungkapkan bahwa ia ingin membawa bom yang para pasukan bawa untuk menghancurkan ibu kota. Menyadari bahwa perkataan Shikishima itu keliru, Eren pun langsung menolak ajakannya. Eren juga mencoba menghentikan Shikishima saat itu juga untuk menghentikan pemberontakan. Namun naasnya Eren yang kalah dalam segi pertarungan malah dibuat babak belur dan dihajar oleh Shikishima.
君の前の恋人が serta Mikasa pun menolak ajakan kapten tersebut karena telah sadar jika Mikasa ingin bersama Eren. Di saat waktu yang begitu mencekam, salah satu pasukan pengintai yang bernama Sanagi mencoba mengorbankan dirinya agar Eren dan teman-temannya bisa kabur dari tempat tersebut, mengingat Sanagi menjadikan sebagai objek pengalihan pasukan Shikishima. Tak lama kemudian, Shikishima yang murka karena perintahnya diabaikan mencoba menusuk dirinya sendiri untuk membuat mereka semua takut jika semisalnya Shikishima bisa berubah menjadi Titan sama halnya dengan Eren. Eren, Mikasa, Armin, Jin, dan Sasa pun mulai bergegas bertarung melawan Titan Shikishima. Akhirnya di sini Eren pun memutuskan memulai merubah dirinya menjadi Titan. Hingga ketika Eren mulai berubah, tibalah waktu di mana pertarungan dimulai antara Titan Eren melawan Titan Shikishima. Pertarungan yang begitu sengit terjadi, walau di mana Eren sempat tumbang. Setelah itu Eren dengan wujud Titan pun langsung membawa bom yang telah dibawa Armin serta teman-temannya, dengan tujuan untuk menutup lubang dinding yang telah dihancurkan oleh Titan sebelumnya. Meski sempat lelah dan Titan Eren mulai menguap, di sini Mikasa terus mendampingi untuk Eren agar tetap semangat. Pada akhirnya perjuangan yang panjang pun kini baik ketika bom itu diletakkan di tempat yang dimaksud. Hal itu pun disertai Eren yang berubah menjadi manusia kembali. Ketika bom telah berada di posisinya, kini Armin yang pandai di bidang teknologi berhasil membuat sebuah bom waktu. Tiba-tiba muncul Komandan Kubai yang menyerang mereka. Disinilah kelicikan Komandan Kubai pun mulai tercium oleh para pasukan. Hal itu membuat mereka marah, termasuk Sasa yang langsung memanah Kubai dengan begitu cepat. Namun anehnya, Kubai tiba-tiba berubah menjadi Titan yang begitu besar, yang dimana dia adalah sosok Raja Titan yang telah menyebabkan terjadinya insiden 2 tahun yang lalu. Mereka yang begitu tidak paham dengan apa yang terjadi harus menelan pil pahit ketika mereka terpaksa berhadapan dengan Titan kolosal. Mereka yang kini mengalihkan perhatian dengan terbang, satu dari mereka harus gugur, yang mana Jin tewas karena tebasan Titan tersebut. Sayang, 1000 sayang regenerasi Titan kolosal begitu sempurna, membuat mereka pasrah dengan keadaan tersebut. Eren yang tidak bisa berbuat banyak karena keadaan yang tidak terkendali. Di waktu bersamaan muncullah Shikishima yang berniat untuk menolong mereka. Disinilah Shikishima dengan darah penghabisan berubah menjadi Titan kembali dengan membawa peledak, serta langsung memasukkan peledak itu ke mulut Titan Kubai, hingga terjadilah ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan mereka berdua pun hancur. Begitu pula dengan Titan Kubai yang mengalami ledakan di bagian tengkuk lehernya sehingga tidak bisa regenerasi kembali. Berkat pengorbanan Shikishima, tembok itu pun tertutup dengan bongkahan yang begitu besar. Kemudian Eren dan Mikasa terlihat sangat bahagia, yang mana mereka telah melihat pemandangan laut yang berada di balik tembok itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Hingga film Attack on Titan End of the World tahun perilisan 2015 pun kini selesai.